Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kartika Permadani dengan NIM K2320076 yang pada kesempatan kali ini akan mencoba memaparkan mengenai proyek mata kuliah elektronika analog, yaitu rangkaian pendingin air otomatis dengan NTC. Nah, tentang rangkaian ini, sistem pendingin air itu merupakan salah satu jenis sistem pendingin yang banyak digunakan pada kendaraan. Sistem pendingin air yang disirkulasikan di sekitar mesin itu bertujuan untuk mengambil panas hasil pembakaran. Cara kerjanya ini sama seperti pendingin udara. Sistemnya ini memanfaatkan prinsip termodinamika yang dimana suhu air pendingin yang rendah itu membantu proses penyerapan panas hasil pembakaran. Nah, berikutnya komponen-komponen yang dipakai dalam rangkaian ini ada OPAMP yang versi ideal, berikutnya ada NTC atau negatif temperatur koefisien, yaitu lalu berikutnya ada transistor NPN, di sini saya menggunakan tipe BC548, berikutnya ada relay, resistor, ground, LED warna hijau, fan DC, peltier, probe, baterai, dan power supply. Ini merupakan bentuk rangkaiannya sebelum dinyalakan. Kali ini saya menggunakan aplikasi Proteus untuk merangkai ini. Nah, bisa dilihat ketika suhunya itu saya setel 15 derajat Celcius, DC fan dan peltiernya ini mulai menyala atau menyala seperti itu. Berikutnya, ketika suhunya disetel pada 14 derajat Celcius, LED-nya menyala dan peltier dan DC fan-nya itu mati, seperti itu. Nah, rangkaian pendingin otomatis ini tuh menggunakan penerapan dari rangkaian non-inverting, di mana sinyal masukan itu dihubungkan ke kaki input positif atau V-in positif, dan umpan balik itu dihubungkan pada outputnya untuk diumpan balikan ke input negatif dengan memasang resistor feedback. Fungsi OPAMP pada rangkaian ini adalah sebagai penguat untuk memperbesar tegangan agar kipas itu dapat menyala. Pada rangkaian ini itu, besar penguatan dapat dihitung melalui persamaan gain atau penguatan sebesar air feedback per air ground ditambah 1. Dan dari rangkaian ini bisa kita lihat di sini untuk air feedback-nya ada 407 dan air ground-nya itu ada 100. Ketika dibagi maka menghasilkan nilai 4,07 lalu ditambah 1 yaitu 5,07, maka dibulatkan menjadi sekitar 5 sehingga V-out-nya itu sebesar 5 kali V-input-nya. Kipasnya akan menyala di atas suhu tertentu dan akan mati ketika suhunya lebih rendah. Nah, ketika kipas mati itu LED-nya yang nyala. Jadi LED itu menunjukkan bahwa tegangan yang dihasilkan itu belum cukup untuk dapat menyalakan kipas dan peltiernya. Nah, ketika suhunya lebih dari 15 derajat Celcius, itu tegangan output dari NCT itu kan bertemu dengan R2. Lalu tegangan yang keluar dari percabangan antara NTC dan R2 itu menghasilkan tegangan drop down sebesar 0,155 volt. Berikutnya, tegangannya itu diumpankan ke kaki input non-inverting atau input positif yang nantinya akan menghasilkan tegangan output sebesar 5 kali tegangan input yaitu 0,785 volt. Tegangan output inilah yang nantinya akan disalurkan menuju base transistor. Setelahnya, tegangan base itu mengaktifkan VBE transistor yang besarnya itu lebih dari sama dengan 0,785. Sehingga transistornya hidup. Karena transistor hidup, maka arus dari supply itu menuju ke relay. Jadi relaynya dalam kondisi on. Nah, saat relaynya itu dalam kondisi on, switch yang mulanya itu ada di sini, ada di rangkaian yang LED ini berubah menjadi di peltier dan DC fan-nya, sehingga peltier dan DC fan-nya itu menyala dan pendingin airnya pun berfungsi. Nah, lalu ketika suhunya itu kurang dari sama dengan 14 derajat Celcius, itu tegangan yang dihasilkan atau tegangan drop down-nya itu sebesar 0,145 volt.
jadi kurang dari 0,155. Nah, setelah diumpankan ke kaki input non-inverting atau input positif yang nantinya menghasilkan tegangan output sebesar 5 kali, itu tegangan outputnya itu menghasilkan 0,748, yang mana tegangan itu kurang dari 0,785 volt. Nah, tegangan output ini ketika disalurkan menuju base transistor itu tidak cukup untuk dapat mengaktifkan VBE, karena untuk mengaktifkan VBE itu diperlukan tegangan sebesar 0,785 volt. Nah, hal inilah yang mengakibatkan transistor itu mati karena suplai relaynya itu tertahan di kolektor sehingga relaynya itu off. Nah, karena relaynya off, maka switch-nya itu tidak berpindah dan tetap menghubungkan seperti ini. Jadi, setelah tidak menghubungkan, maka baterai ini dari baterai kutub positif menuju ke resistor, menuju ke LED, berikutnya menuju ke kutub negatif, sehingga LED-nya itu menyala. Kesimpulan dari rangkaian ini adalah rangkaian pendingin air otomatis itu merupakan salah satu penerapan dari rangkaian non-inverting. Pada suhu kurang dari sama dengan 14 derajat Celcius itu LED-nya akan menyala, yang menandakan bahwa DC fan dan peltiernya itu mati. Sedangkan pada suhu lebih dari 15 derajat Celcius, DC fan dan peltiernya itu yang menyala, sedangkan LED-nya mati. Ketika DC fan dan peltiernya itu menyala, itu menandakan bahwa proses pendinginan itu sedang berjalan seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita coba untuk merangkai rangkaian ini. Nah, berikutnya adalah kita coba untuk membuat rangkaian yang tadi telah dipresentasikan. Di sini udah ada beberapa alat-alatnya, ada baterai, ada BC548, LED green, motor, NTC, op-amp, relay, dan resistor. Nah, satu-satu terlebih dahulu. Ini ada transistor NPN tipe BC548. Kita hubungkan ke op-amp. Kita hubungin dulu. Nah, berikutnya ada NTC-nya. Kita akan coba hubungin NTC-nya. Lalu berikutnya ada resistornya. Sini. Nah, berikutnya kita coba ambil relay. Ini coba kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, karena tadi ada resistor di bawah dari NTC ini, kita hubungkan juga. Nah, berikutnya adalah kita hubungkan ke air ground. Kita coba air ground-nya di sini. Berikutnya kita hubungkan relaynya. Ada baterai, ada resistor, ada LED, berikutnya untuk bawahnya juga ada yang kita hubungkan dengan peltier dan kipas. Kita ambil baterai terlebih dahulu. Nah, kita hubungkan. Berikutnya ada motor yang di sini tuh kita asumsikan sebagai peltiernya. Di sini ada peltier, satunya itu bertindak sebagai DC fan atau kipasnya. Ini kita hubungkan ke sini. Jadi ketika relaynya off ini, dia akan terhubung ke LED ini. Jadi kenapa kalau LED-nya nyala itu menandakan bahwa pendingin air itu tuh tidak berfungsi gitu.
Jadi ketika LED-nya ini mati, malah si sistem itu sedang berfungsi karena kipas dan peltirnya itu menyala. Resistornya kita hubungin. Nah, terus kita kasih ini. Berikutnya kita coba untuk ubah besar dari resistansinya. Di sini ada 407. Prinsip dari MTC ini sendiri adalah, jadi ketika semakin tinggi suhunya itu, semakin kecil nilai resistansinya. Seperti itu. Kita ubah relaynya jadi 5 volt. Nah, terus lalu sumber tegangan yang di sini juga kita ubah jadi 5 volt. Jadi ketika kita menghubungkan relay dengan sebuah rangkaian itu haruslah disertai dengan sumber tegangan seperti itu. Nah, berikutnya kita coba pasang ground di sini karena ini air ground. Nah, lalu kita juga memasang power supply sebesar 5 volt. Nah, kita adjust di sini 5 volt. Oke. Berikutnya adalah probe. Coba kita run. Oh, sebentar kita ubah dulu ini nih 14 terlebih dahulu. Nah, maaf, ternyata ininya belum diganti. Diganti jadi 1K. Ininya jadi 100. Jadi memang rangkaian ini tuh tergantung bagaimana penyusunannya, sehingga suhu yang ditetapkan itu akan berbeda-beda seperti itu. Nah, di sini desainnya itu kipas dan peltirnya itu mati dan yang nyala LED-nya. Karena ketika di sini ada tegangannya dimasukkan ke input positif atau non-inverting, berikutnya ininya kan udah di ground itu tadi ya. Nah, nilai penguatannya ini kan tadi kita hitung bahwa nilai penguatan itu adalah air ground dibagi air feedback, maksud saya air feedback dibagi air ground ditambah 1. Nah, menghasilkan ini tuh sekitar penguatannya kan 5 kali. Artinya ini voltase ini tuh, outputnya ini tuh adalah besarnya 5 kali ini, sekitar seperti itu. Nah, berikutnya masuk ke transistor. Karena di transistor itu tuh tegangannya itu tidak cukup besar untuk dapat mengaktifkan relay, sehingga ini tuh nggak berubah, switch-nya itu tidak berubah. Jadi dia mengalir ke LED-nya. Jadi kutub positif dari baterai itu menghubungkan sehingga LED green-nya ini menyala. Sedangkan kalau kita adjust dari ininya, dari suhunya jadi 15. Nah, peltir dan kipas DC-nya lah yang akan menyala karena tegangannya itu cukup untuk bisa membuat si relaynya itu, switch-nya itu menuju ke rangkaian ini, rangkaian si kipasnya ini, seperti itu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila dalam presentasi ini terdapat banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.